berdasarkan sifat yang dimiliki oleh relasi, maka relasi itu ada yang disebut dengan relasi kesetaraan. Ya. Sebuah relasi, misalkan R, adalah sebuah relasi dari sebuah himpunan. Misalkan himpunannya itu adalah himpunan A. Relasi R ini bisa dikatakan relasi kesetaraan apabila relasi tersebut memiliki 3 sifat sekaligus, yaitu bersifat reflektif. Berarti artinya setiap elemen di himpunan A dihubungkan dengan dirinya sendiri. Berarti kalau di A itu adalah sebuah himpunan, elemennya adalah A, B, C. Berarti di dalam R itu ada elemen AA, ada elemen BB, ada elemen CC. Ya. Kemudian R juga bersifat setangkup. Berarti artinya kalau di R itu ada B, C, maka di R harus ada C, B. Kalau di R itu ada A, B, berarti di R harus ada B, A. Ya. Dan bersifat menghantar. Berarti kalau misalkan tadi ada A, B dan ada B, C, maka di R itu harus ada A, C. Nah, apabila itu semuanya ada, maka berarti R itu bisa dikatakan sebagai relasi kesetaraan. Karena setiap elemen di A dihubungkan dengan dirinya sendiri, kemudian setiap A, B memiliki kebalikannya yaitu B, A. Dan ketika ada A, B, ada B, C, ada juga B, C. Ya, gitu. Jadi ada A, B, ada B, C, ada juga A, C. Ya, artinya bersifat menghantar. Nah, relasi kesetaraan ini sebentar ya. Contohnya misalkan adalah relasi hubungan antar mahasiswa dalam satu kelas. Misalkan sama-sama kelas pagi B, ya. Sama-sama kelas pagi B, ya. Berarti misalkan Sigit berelasi dengan Elman, sama-sama kelas pagi B, ya. Sigit kelas pagi B, Elman juga kelas pagi B. Berarti artinya setiap mahasiswa direlasikan dengan elemen pada kelas pagi B itu. Berarti artinya bersifat reflektif, ya, gitu. Karena dihubungkan dengan teman satu kelasnya. Gitu. Kemudian R juga bisa bersifat setangkup karena apabila Sigit temannya Elman, maka otomatis Elman juga temannya Sigit. Itu bersifat setangkup. Ya. Kemudian Sigit berteman dengan Pajar, Pajar berteman dengan Elman, maka otomatis Sigit akan berteman dengan Elman. Ya, gitu. Jadi ketika ada A, B, ada B, C, ada A, C. Ya, berarti bersifat menghantar. Nah, sehingga relasi kesetaraan itu biasanya menghubungkan dua buah benda yang memiliki sifat yang sama atau memiliki atribut yang sama atau memiliki persyaratan yang sama. Sehingga relasi itu disebut relasi kesetaraan karena menghubungkan objek-objek yang setara, yang ekivalen, ya, yang sederajat katakanlah, ya, gitu. Yang memiliki sifat yang sama, yang memiliki atribut yang sama, gitu. Contoh lain, misalkan A itu adalah sebuah himpunan mahasiswa dan R itu adalah relasi dari A di mana A itu di mana pasangan terurutnya adalah A, B, elemen dari R. Jika A satu angkatan dengan B. Kalau tadi satu kelas, sekarang satu angkatan. Ya, gitu. Maka otomatis R ini akan bersifat reflektif. Karena setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. Ya, gitu. Bersifat reflektif. Kemudian bersifat setangkup tadi karena apabila A seangkatan dengan B, maka otomatis B itu akan seangkatan dengan A. Ya, gitu. Tadi Elman sekelas dengan
Sigit, otomatis Sigit itu sekelas dengan Elman, berarti bersifat setangkup ya. Dan bersifat menghantar karena apabila A seangkatan dengan B, B seangkatan dengan C, maka otomatis A itu seangkatan dengan C. Berarti artinya tadi apabila Elman itu sekelas dengan Pajar, Pajar itu sekelas dengan Sigit, maka otomatis Elman itu sekelas dengan Sigit ya gitu. Nah, sehingga relasi yang relasi pada A yang dimana A itu satu angkatan dengan B itu adalah relasi kesetaraan karena bersifat reflektif, bersifat setangkup, dan juga bersifat menghantar ya. Nah, berbeda dengan relasi kesetaraan, relasi pengurutan parsial itu relasi yang menghubungkan dua objek yang tidak setara. Ya, yang tidak setara. Kalau tadi relasi kesetaraan menghubungkan objek yang memiliki sifat yang sama, kalau ini berarti yang berbeda. Ya. Nah, relasi R pada sebuah himpunan S dikatakan merupakan relasi pengurutan parsial apabila relasi tersebut bersifat reflektif, tolak setangkup, dan menghantar. Berarti apabila S itu adalah sebuah himpunan yang elemennya adalah A, B, dan C, ya, gitu. Muhammad Rizky Arya on kamera, maka berarti di dalam R tersebut R ini akan bersifat pengurutan, akan merupakan pengurutan parsial apabila di dalam R itu terdapat AA, BB, CC gitu. Bersifat tolak setangkup apabila di dalam R tersebut ada A, B tapi tidak ada B, A. Ada A, C tapi tidak ada C, A. Ada B, C tapi tidak ada C, B. Ya. Dan bersifat menghantar apabila tadi di dalam R tersebut terdapat pasangan terurut A, B, B, C, dan A, C. Nah, sehingga himpunan S dengan relasi R ini disebut sebagai himpunan terurut ya, atau disebut juga dengan partially ordered set atau disebut dengan poset dan dilambangkan dengan S, R. Nah, biasanya pada relasi pengurutan parsial itu menghubungkan objek-objek yang tadi yang berbeda ya, karena relasi pengurutan parsial berarti artinya dua objek itu saling berhubungan jika salah satunya lebih besar atau lebih kecil ya gitu. Jadi tidak setara seperti tadi ya gitu, atau bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi ya gitu, karena tidak bersifat setangkup gitu. Nah, contohnya misalkan relasi lebih besar atau sama dengan pada himpunan bilangan bulat. Ini adalah relasi pengurutan parsial. Kenapa relasi lebih besar atau sama dengan merupakan relasi pengurutan parsial? Karena tanda sama dengan berarti artinya kalau A lebih besar atau sama dengan A, berarti artinya setiap elemen A dihubungkan dengan dirinya sendiri. Berarti 2 lebih besar atau sama dengan dari 2. Ya, 10 lebih besar atau sama dengan 10. Berarti artinya 2 dipasangkan dengan 2. 10 dengan 10 dan seterusnya. Berarti ini artinya bersifat reflektif karena bilangan itu dihubungkan dengan dirinya sendiri. Ya, sehingga relasi lebih besar atau sama dengan itu relasi yang bersifat reflektif. Kemudian relasi lebih besar atau sama dengan juga bersifat tolak setangkup. Ya, dikatakan relasi tolak setangkup karena apabila 2 lebih besar
atau sama dengan 1, maka otomatis 1 itu akan lebih kecil dari 2. Berarti artinya apabila ada 2,1, maka pasti tidak ada 1,2. Akan ada 1,2 apabila A dan B-nya itu adalah sama. Artinya A lebih besar atau sama dengan B dan B lebih besar atau sama dengan A, itu akan terjadi apabila A sama dengan B. Berarti 2,2 ya, 2 lebih besar atau sama dengan 2, kalau dibalikan tetap 2 akan lebih besar atau sama dengan 2 apabila memang 2-nya ya sama dengan 2. Ya, kalau tidak sama maka ini tidak terpenuhi. Gitu. Makanya bersifat tolak setangkup, karena apabila 2 dipasangkan dengan 1 maka pasti tidak ada 1,2 karena relasinya lebih besar atau sama dengan. Kemudian relasi juga menghantar, karena apabila misalkan di sini 5 lebih besar atau sama dengan 3 dan 3 lebih besar atau sama dengan 2, ya, maka otomatis berarti 5 akan lebih besar atau sama dengan 2 gitu. Sehingga berarti apabila ada A, B, ada B, C, maka akan ada A, C. Ya. Sehingga relasi lebih besar atau sama dengan merupakan relasi pengurutan parsial karena jelas reflektif, jelas menghantar, dan jelas tolak setangkup. Sampai sini ada yang akan didiskusikan? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Contoh lain, relasi pengurutan parsial itu adalah relasi habis membagi. Ya, relasi habis membagi pada bilangan bulat. Nah, relasi ini bersifat setangkup. Ya, bersifat tolak setangkup karena habis membagi. Kalau habis membagi berarti kan 6 habis membagi 12, berarti kan 12 ya, habis dibagi 6 maksudnya. Berarti kalau kebalikannya 12 kalau kebalikannya berarti 6 tidak habis dibagi 12 gitu. Maka bersifat tolak setangkup. Ya, gitu. Tapi bersifat reflektif karena berarti setiap bilangan bulat itu habis dibagi oleh dirinya sendiri. 1 habis dibagi 1, 2 habis dibagi 2, 3 habis dibagi 3, 4 habis dibagi 4, dan seterusnya. Setiap bilangan bulat habis dibagi dirinya sendiri. Makanya bersifat reflektif. Berarti artinya 1 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan dengan 2, 3 dipasangkan dengan 3, dan seterusnya. Min 1 habis dibagi min 1. Kemudian bersifat menghantar. Bersifat menghantar, contohnya misalkan kalau 12 habis membagi 6 dan 6 habis dibagi dengan 2, maka otomatis 12 itu akan habis dibagi dengan 2. Berarti jika ada A, B, ada B, C, maka otomatis akan ada A, C. Ya, gitu. Maka relasi habis membagi pada bilangan bulat itu merupakan relasi pengurutan parsial karena setiap bilangan bulat habis dibagi oleh dirinya sendiri dan bersifat menghantar, namun tidak bersifat setangkup atau bersifat tolak setangkup. Rapli Dani, ada yang akan didiskusikan? Silakan. Enggak, Bu. Tidak ada. Bisa dipahami ya untuk relasi pengurutan parsial. Nah,